Betul apa tidak? Kita mulai lagi ya. Yang jawab salam didoakan, amin. Menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Biar menjadi anak yang pinter-pinter, amin. Biar gajinya nanti 30 juta, amin, sebulan. Ya robbal. Yang nggak jawab salam masuk, amin. Jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi-islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil. Adik-adik yang cantik-cantik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jawabnya gimana King tadi? Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Bisa coba? Apa kabar adik-adik yang cantik semuanya? Pakai gerakan dong, pakai gerakan. Baik, alhamdulillah. Terus luar biasa. Ya, nanti yang laki-lakinya juga ikut ya. Ini yang perempuan dulu. Apa kabar adik-adik yang cantik? Tangannya belum. Sekali lagi, apa kabar adik-adik yang cantik? Apa kabar adik-adik yang ganteng? Belum, luar biasa. Belum, mari ulang ya. Ini yang di belakang, ikut semuanya. Apa kabar adik-adik yang ganteng? Tangannya belum, luar biasa. Apa kabar adik-adik yang ganteng? Allahu Akbar. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, siapa namanya? Encing. Kita doakan biar guru kita sehat walafiat, amin. Biar diberikan keturunan, biar Ustaz Iwan naik, Iwan ya, dipanggilnya Ustaz Iwan ya, gini ya. Ustaz Irwan Hadadi ditaikan pangkatnya oleh Allah, amin. Biar adik-adik semuanya pada pinter-pinter semuanya, amin. Ya robbal. Adik-adik mau pengen pinter nggak? Mau tahu resepnya? Dikasih tahu nggak ya? Oh, dikasih tahu. Baik. Yang pertama, kalau adik-adik ingin pinter, jangan lupa belajar. Nah, kalau belajar diantaranya apa? Bawa buku tulis. Di sini ada yang bawa buku tulis nggak? Yang laki-lakinya bawa buku tulis nggak? Wah, kalau mau pinter, bawa buku tulis dicatat. Yang kedua, bawa Al-Quran. Al-Qurannya dibawa nggak? Alhamdulillah.
Nah, satu lagi, kalau ingin pinter bawa kantong plastik. Buat apa? Kalau ada sampah di bawah. Kalau ada kue di bawah. Alhamdulillah. Nah, ada lagi pertanyaan adik-adik semuanya. Adik-adik ingin awet muda nggak tua-tua? Pengen nggak? Laki-laki pengen nggak? Nanti nggak tua-tua gitu, muda terus, mau nggak? Adik-adik mau? Nah, resepnya nanti kalau adik-adik sudah besar, jadilah remaja masjid. Jadi remaja sudah berkeluarga, sudah punya keluarga, sudah nenek-nenek ikut remaja masjid, tetap walaupun nenek-nenek jadi remaja masjid. Awet muda nggak tuh adik-adik? Namanya remaja masjid. Alhamdulillah. Nah, tadi Ustadz kasih tahu, kalau kita ingin pinter belajar, bawa Al-Quran, bawa tulisan, belajar, diulangin lagi di rumah. Setidak-tidaknya kita tahu siapa Nabi yang terakhir, adik-adik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz ada pantun adik-adik buat semuanya. Mau dengar pantun? Yang di luar mau dengar pantun? Kalau ngomong jangan duduk di pintu depan. Pulang aja pulang kalau ngomong. Kalau pulang ngomong sebalik ya. Kalau apa namanya ngomong pul, nggak usah ikut maulid. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah semuanya, adik-adik yang cantik-cantik, apa kabar semuanya? Apa kabar adik-adik yang ganteng-ganteng? Alhamdulillah. Nih ada pantun adik-adik semuanya. Mau denger nggak pantunnya? Simak baik-baik. Pasang kuping. Udah dipasang belum? Oh udah. Yang copot ada nggak? Oh enggak. Nih adik-adik ingat, ada pantun. Ada satu pasti ada dua. Ada satu pasti ada dua. Setelah dua pastilah itu tiga. Betul nggak? Nah pantunnya tadi, habis satu pastilah dua. Setelah dua pastinya tiga. Nabi Muhammad panutan kita semua, agar kita semua masuk surga. Amin ya robbal. Nih ada pantun lagi. Mau dengar lagi adik-adik? Nih ada pantun. Kecil dan berbulu itu namanya ular. Namanya apa dek? Namanya ular. Hinggap di dahan-dahan. Kecil berbulu itu namanya apa tadi? Ular. Hinggap di atas dahan-dahan ya. Nah, Nabi Muhammad sebagai penuntun, sebagai seluruh umat, dan Nabi Muhammad juga adalah Nabi akhir zaman. Amin ya robbal. Nih ada pantun yang ketiga, agar kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di taman bunga yang sedang merekah dan amat indah, kalau kita melihatnya sungguh indah.
Kita meneladani akhlak Rasulullah itu adalah berkah. Apalagi kita cinta sebagai ibadah. Amin ya Rabbal. Adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita didengarkan kasih penjelasan oleh Encing Kiki siapa itu Nabi Muhammad. Tahu nggak adik-adik Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Nabi terakhir zaman. Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini alhamdulillah santri-santri, namanya apa pengajiannya nih? Darul Yakin ini tahu-tahu semuanya. Apa sebabnya? Belajar. Kalau adik-adik nggak belajar, boleh jadi nggak tahu siapa Nabi yang terakhir ya, nggak tahu. Karena nggak belajar. Di rumahnya kerjaannya nonton sinetron. Maghrib ada aku bukan malaikat. Ya. Agak jam 6:30-an, jam 7 tendangan si Madun. Ya. Pindah channel ke SCTV, ada ustaz fotokopi. Ada ustazah haja. Siapa yang pergi hajinya sampai 3 kali? Tahu semuanya, sebutnya 3 kali. Haji Jamal. Pindah channelnya, bukan di SCTV, di RCTI. Apa film apa itu? Tukang bobor. Pergi haji. Ada yang pergi hajinya sampai 3 kali. Siapa? Haji Muhyiddin. Berapa kali dia? Oh, 2 kali. Alhamdulillah pada nonton semuanya. Tuh coba Haji Muhyiddin, walaupun pergi haji sampai 2 kali, dia baiknya kira-kira? Tidak baik. Nina uduk. Tuh, kalau adik-adik sering nonton sinetron doang, nggak belajar, maka nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Tapi kalau adik-adik belajar, insya Allah tahu, apalagi ada nyanyiannya. Masih ingat nyanyiannya? Pada zaman dahulu kala, sejak zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan ternama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Bapaknya siapa? Abdullah itu bapaknya. Siapa ibunya? Aminah. Ibunya dilahirkan di kota Mekah. Oleh siapa? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ini kalau adik-adik tahu belajar, insya Allah selamat. Amin ya Rabbal. Karena sekarang banyak orang ngaku jadi nabi. Banyaknya yang ngaku jadi nabi deh. Ya Allah, ada yang ngaku nabi. Perbatasan antara Cirebon, Losari, ada ngaku nabi, namanya Tugimin. Namanya siapa namanya? Nabi namanya Tugimin. Jangankan jadi nabi, jadi ustadz aja nggak pantas. Kepada yang saya hormati Bapak Ustadz Tugimin, kan nggak pantas. Apalagi baca sholawat. Kalau kita baca sholawat kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Enak tuh dengerinnya. Coba kalau diganti Tugimin, Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali. Yang
Itu adik-adik nenek-nenek lagi main marawis. Nenek-nenek main marawis lagi nyanyi sholawat. Biasanya kan baca sholawatnya Nabi Muhammad ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Enak mungkinnya. Jadi begini. Sallallahu ala. Ya Allah, kadang enggak ngat. Ini adik-adik jangan lupa ngaji pinter. Kalau sekarang mah enak, ngajinya nggak pakai ngeja. Kalau dulu Ustaz ngaji kan ngeja. Alif kasro i ha patah ha. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sok gali sok galaga sok cot. Sok gali sok galaga sok cot. Itu dulu itu, kalau sekarang enak. Bata, mata, itu kan enak ya. Bata, udah langsung baca. Kalau dulu Ustaz ngajar, belajar waktu kecil di eja itu. Jim kasrotain jim domatain dun, jin dan dun. Ya, itu dulu ngeja mim patama tapa tata lam no malu matalu. Ada adik-adik, ibu-ibu lagi kesel sama suaminya, anaknya minta diajarin, kan? Diajarin dah, bapak taba, lam no malu babelu. Ya Allah, tapi alhamdulillah bisa ngaji. Cinta kenal sama Nabi. Kalau nggak pernah ngaji, nggak kenal yang namanya Nabi Muhammad. Orang sekarang coba kita lihat, dia lebih kenal, lebih cantik, lebih kenal kepada selain Nabi. Sekarang saya tanya adik-adik, kenalan mana Sule sama Nabi? Kenalan mana Ayu Tang-Tang, Ayu Ting-Ting sama Nabi? Helideo sama Nabi kenalan mana? Kalau anak sekarang kalau nggak belajar ngaji, nggak tahu idola kita Nabi Muhammad. Ini idolanya lain-lain, Upin, Ipin, Upin, SpongeBob, Superman. Itu pahlawan palsu. Lagian coba Superman jadi pahlawan, pakai celana juga di luar. Jadi contoh. Betul apa tidak? Cok gale, cok galaga, cok. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini belajar sangat penting. Kalau adik-adik nggak belajar, nanti mau meninggal dunia pun nggak tahu bagaimana mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Mau dengar cerita nggak adik-adik? Mau dengar cerita nggak? Ada supir Metro Mini sama keneknya lagi ngebut kenceng. Lagi apa? Ngebut. Supirnya ngebut. Rupanya nggak tahu supir keneknya jatuh. Dikirain apa katanya, nangka jatuh. Sebelum pas jatuh ternyata langsung dia
napasnya Senin Kemis. Akhirnya kalau biasanya orang ngaji, kata orang Betawi bilang nyebut bang, nyebut, maksudnya suruh baca la ilaha illallah. Tapi karena dia nggak ngaji, nggak nyebut itu yang namanya la ilaha illallah, dia justru bilang nyebutnya apa? Karena dia sebagai kenek jurusan Seroja, apa namanya, Pulau Gadung, dia bilang, bang, nyebut bang, Seroja, Pulau Gadung, Seroja, Pulau Gadung, akhirnya mati. Nah, ini kalau adik-adik belajar ilmu, insya Allah gampang. Kalau mau meninggal dunia juga ditanya oleh malaikat, Rabbuka, Allahu Rabb. Allah itu Tuhan kami. Itu hanya kita belajar. Udah diapalin, udah otomatis belajar. Tapi ingat adik-adik, kalau mau belajar, belajar yang betul, diapalin. Fa'lam bi annal ilma bitalumi wal hifzi wal itqani wattafahumi, itu ada resep tuh. Ketahuilah dengan belajar ilmu itu caranya bagaimana. Yang pertama, kalau adik-adik ingin pintar, mau pintar nggak adik-adik? Yang pertama, bita'alumi, dengan belajar. Karena dengan belajar maka akan menjadi pintar. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab aja itu jadi pintar. Belajar bahasa Inggris jadi pintar nggak belajar bahasa Inggrisnya? Jadi akhirnya adik-adik belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Setan, bos. Apa bahasa setan, bos? Setan kebakaran, bosok. Karena belajar. Adik-adik belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Anjing, dog. Anjing kedinginan, dog ya. Betul apa tidak? Cok dari cok galaga cok. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau adik-adik belajar bahasa Arab, pintar itu. Di sini ada yang sekolahnya SD enggak? Ada mana? SMP ada? MI ada MI? Oh ada MI? MTS? Alhamdulillah. Jadi kalau adik-adik di sekolah belajar bahasa Arab enggak? Belajar. Apa bahasa Arabnya makan? Akalah. Artinya apa bahasa Arabnya? Makan. Minum bahasa Arabnya apa? Sarobah. Sarobah artinya apa? Gratis bahasa Arabnya apa? Majanan. Apa bahasa Arab gratis? Majanan. Makan minum gratis bahasa Arabnya apa? Akala wa saroba majan. Artinya apa? Makan minum gratis. Tapi ada lagi yang paling jago lagi. Apa bahasa Arabnya? Makan minum gratis, tahlilan wa syukuran. Tahlilan wa syukur. Adik-adik apa kabar? Luar biasa. Kalau saya tanya adik iya gitu ya. Coba tes adik. Adik-adik. Jawabnya berarti dulu. Tes lagi semuanya bareng. Adik. Adik-adik. Adik-adik-adik. Adik-adik-adik-adik-adik. Enak ngerjain ya.
Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat suruh belajar. Coba wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa? Al-Alaq. Coba baca bersama-sama. Ya, cukup sampai situ aja. Nah, surah Al-Alaq yang pertama bacanya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang tahu nggak artinya apa tuh? Bacalah dengan menyebut nama Allah. Nah, yang perlu diingat adik-adik belajar jangan ilmu umum saja. Ini kan kadang-kadang orang tuanya pada seneng adik-adik belajarnya umum aja ya. Bahasa Inggris kursus, komputer, ngajinya lupa Nah, suruh diingatkan Iqra, bacalah. Berarti suruh belajar. Nah, kalau adik-adik belajar Iqra, bukan hanya belajar ilmu agama tetapi ilmu umum. Soalnya nanti adik-adik tidak mentang-mentang adik-adik belajar pinter ilmu komputer. Adik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan suruh belajar. Iqra, bacalah. Kalau adik-adik baca itu jadi orang yang pinter. Kalau adik-adik pinter, gajinya besar apa enggak? Besar. Sekarang Ustaz tanya. Jadi pemain bola besar. Nah, dari pemain bola besar ya gajinya. Berapa? Nah, Bang. Tapi itu kenapa belajar latihan? Coba saya tanya kira-kira. Gajinya besaran mana kira-kira? Tukang batu kali sama tukang batu ginjal? Hah? Tukang batu ginjal. Nah, kalau tukang batu kali itu gajinya ngangkat batu dari sungai, berat diangkat. Batu ginjal, mana batu ginjal? Angkat gubrak. Itu satu truk diangkat 5 orang dibayar 100.000. 100.000 dibagi 5 orang berarti dapat satu hari berapa? 20.000. Coba kalau tukang batu ginjal, dokter ya, ada orang sakit dioperasi, 40 juta. Besaran mana kira-kira? Batu ginjal. Nah, itu harus belajar kalau pakai ilmu. Jadi ustadz juga bagus, ada profesinya. Kalau jadi ustadz, coba kadang-kadang dulu ada iseng-iseng tuh kawan-kawan waktu ngaji di TPA. Biasanya kita baca selawat tadi ya, Sallallahu ala Muhammad gitu kan, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad. Kenapa dibagi 4? Ya Allah, sedikit amat, yang banyak buat paus. Tuh ustadz itu di mana-mana laku. Ada orang meninggal yang dipanggil siapa?
Uje laku. Nah, Ustaz Uje berapa sekali datang 30 juta. Ceramah cuma 20 menit 30 juta. Kalau Uje yang di depan Ustaz Jen udah 30 menit dibayar berapa? Nah itu semuanya alhamdulillah berkah. Gara-gara apa? Belajar. Karena belajar utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Belajar mumpung belum pada meninggal nih. Adik-adik belajar kan waktu masih kecil enak nih. Ibarat mengukir di atas bak. Gampang gak tuh? Enak walaupun susah tapi ada bekasnya. Gampangan mana kira-kira? Belajar bagian mengukir di atas batu apa mengukir di atas air? Di atas bak. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi diingatkan. Peringatan Maulid ini yang pertama harus diperkuat akidah. Apa itu akidah? Keyakinan kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau adik-adik kuat akidahnya, ada orang yang ada ajaran-ajaran sesat, kasih pelajaran. Kalau adik-adik mau sholat, nggak perlu pakai bahasa Arab. Na'udzubillah. Amin. Ini ada nih, mau dengar ceritanya ya adik-adik? Ini di daerah Jawa, itu ada mantan pelatih petinju. Latih bola nggak ada? Latih bola nanti. Mantan pelatih tinju itu udah ngelaku, dia ngasih ajaran-ajaran sesat. Kalau sholat nggak perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Indonesia. Kan kacau. Semestinya Allahu Akbar, yang jadi imam orang Betawi, Allahu Akbar diganti. Yang imam jadi orang Betawi, yang semestinya Allahu Akbar dirubah bahasa Betawinya. Tuhan gede banget. Kacau nggak? Salah apa tidak? Salah. Terus yang di belakang itu ada orang Sunda. Pas takbir Allahu Akbar dirubah bahasa Sunda. Tuhan dan gadang. Oh dan gadang orang Padang. Kalau Sunda, apa kalau Sunda di sampingnya? Tuhan man ageng. Yang kasihan nenek-nenek yang di belakangnya, dia bilang apa? Sungguh terlalu. Betul apa tidak? Cok gawe cok galaga cok cok. Nah, ini adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, yang lebih parah lagi. Kalau baca surah Ikhlas, apa surah Ikhlas? Surah Ikhlas apa? Kul huwallah ahad. Itu jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ini yang salah. Nah, karena tadi kata dia sholat nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Akhirnya dia ngikut. Pas ngikut, dia baca. Karena pakai bahasa Indonesia tadi takbirnya semuanya sampai walatolin. Pas suratul Ikhlas dia baca. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Imamnya bergaya, la ilaha illallah. Karena imamnya begitu, makmumnya ikut. Tiada Tuhan selain Allah. Kacau nggak sholatnya adik-adik? Salah apa betul? Nah, untuk ini gara-gara nggak belajar. Coba kalau dia belajar, insya Allah berkah. Ada adik-adik anak sekolah. Pas sekolah dia ngontrak.
Ada sekolah, dia tinggal sama rumah saudaranya, tapi saudaranya itu lagi keluar. Terus jendelanya dibuka, baru masak tuh ikan pedak. Tahu ikan pedak? Lagi masak ikan pedak, karena udah maghrib dia sholat dulu. Pas sholat, udah diangkat ikannya. Pas sholat baru Allahu Akbar. Karena jendelanya dibuka, kucing lompat gubrak. Pas kucingnya lompat, mau ngapain tuh kucing? Mau makan ikan. Ya kan? Pas mau makan ikan karena dia sholat, baca dia. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kucing masih mau makan aja itu. Ar-Rahmanirrahim sampai waladolin tetap nggak bergerak-gerak. Karena dia belajar dulu, kata ustadznya, kata ustazahnya, ajian pamungkas itu bukan surah Fatihah, suratul Ikhlas. Karena kalau kita baca suratul Ikhlas 3 kali aja seperti kita khotam Quran. Makanya dia baca suratul Ikhlas, ajian pamungkas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kira-kira kucingnya kabur nggak? Kabur. Jadi kalau belajar ilmu enak adik-adik. Coba. Kalau yang ada laki-laki, yang di depan nih semuanya adik. Apa kabar? Coba gimana? Apa kabar semuanya? Allah wa akbar. Adik-adik semuanya, ini diingatkan belajar itu penting. Kalau adik-adik nggak belajar, azan aja nggak bisa tuh azan. Tahu azan? Yang di depan tahu nggak azan? Kalau adik-adik nggak belajar, itu azan itu nggak sah apa keder jadinya. Mau denger nggak azan keder? Mau denger nggak azan salah? Mau denger nggak? Nih, dengerin azan keder karena kenapa? Dia nggak belajar, nggak ngaji. Dia azan. Pas azan apa? Sholat subuh. Biasanya as-sholatu khairum minan naum. Dia ganti. Karena dia nggak tahu kan. Seharusnya as-sholatu khairum minan naum. Dia bilang as-sholatu wassalamu alaikum. Salah nggak? Ya Allah, karena nggak belajar.